Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amarna bittaqwa wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khalliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallahu wa balagul nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah sidang salat Jumat Masjid Al-Amanah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas begitu banyak karena nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sehat wal afiyah, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya yang kita tidak dapat hitung. Begitu banyak kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Maka mudah-mudahan Allah tanamkan kepada kita keistiqomahan dalam ibadah. Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang senantiasa hal ini menjadikan kita terus melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Maka dengan satu harapan pula, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan dijauhkan daripada su'il khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta pengikutnya yang istiqamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam kesempatan ini kelak akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasul fi yaumil qiyamah kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkenaan dengan tema pada hari ini, berbicara tentang keutamaan
tentang kemuliaan yang Allah berikan pada bulan Sya'ban yang kita hari ini ada di dalamnya. Kalaulah kita menelisik kembali ke belakang, bahwa sebelum Sya'ban ini datang ada juga bulan yang salah satunya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bulan tersebut adalah bulan Rajab, yang terdapat di dalam Al-Quran surat ke-9 ayat 36, yaitu surat At-Taubah, bahwa dalam penciptaan langit dan bumi ini, maka sesungguhnya kata Allah, inna iddatam syuhuri indallahi isna asyara syahran, menjadi sebuah ketetapan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah khalaqas samawati wal ard, menciptakan langit dan bumi ini. Terlebih dahulu Allah telah menetapkan di dalamnya 12 bulan. Maka di dalam penciptaan langit dan bumi, di dalamnya Allah tetapkan arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, termasuk di dalamnya adalah bulan Rajab. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika masuk bulan Rajab, beliau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah doa yang sederhana, dan ini mengikuti terus hingga nanti sampai dengan bulan Ramadan. Rasul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika masuk bulan Rajab, terus baginda Rasul mendawamkan doa ini. Ada 3 bulan yang disertakan oleh baginda Rasul dalam doanya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Meminta kepada Allah baginda Rasul agar senantiasa diberikan keberkahan pada bulan Rajab. Pun begitu juga ketika nanti datang bulan Sya'ban, dan meminta agar senantiasa wabalighna Ramadan, agar disampaikan kepada bulan yang penuh kemuliaan, yaitu bulan suci Ramadan. Ternyata begitu banyak hikmah yang bisa kita ambil dari sebuah doa yang sederhana yang senantiasa dilantunkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ternyata di dalam hadis yang lain kata baginda Rasul, inna Rajaba syahrullah wa Sya'bana syahri wa Ramadana syahri ummati. Sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulannya Allah, bulan di mana seorang ulama mengatakan, yaitu seorang ulama terkemuka pada zamannya, Syekh Hasan, berkata bahwa bulan Rajab itu adalah tempat kita menanam, sedangkan Sya'ban adalah tempatnya kita mengairi, dan bulan Ramadan itu adalah bulan di mana tempat kita memetik hasil daripada jerih payah kita. Ketika kita tadi menanam, terus kita mengairi, dan hasilnya kita petik pada bulan Ramadan. Ternyata pada bulan Rajab juga yang kemarin kita telah berlalu darinya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa ketika masuk bulan Rajab, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fala tazlimu minha anfusakum, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kalian ketika Rajab ini datang kepada kalian, kata Allah, senantiasa menzalimi diri-diri kalian, kata Allah,
karena ketika kalian menzalimi diri kalian, maka aku akan lipat gandakan ganjaran dosa yang ada pada diri kalian, kata Allah. Maka perintah dari Allah, fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan sekali-kali kalian ketika masuk bulan Rajab ini melakukan perbuatan-perbuatan zalim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita ada pada bulan Sya'ban ini, maka bulan Sya'ban ini adalah wa Sya'bana syahri, bulan Sya'ban ini adalah bulannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang senantiasa kita rindukan syafaatnya, menjadi teladan ummah, menjadi orang yang kita hari ini ikuti apa yang beliau laksanakan, apa yang beliau lakukan, baik tutur kata, bahasa, perilaku, semua apapun yang ada pada diri Rasul menjadi suri tauladan terbaik kita pada hari ini. Bagaimana beliau sebagai pemimpin, baik di dalam pemerintahan, menjadi pemimpin dalam rumah tangga, menjadi orang-orang yang senantiasa hadir sebagai orang yang humanis di tengah-tengah masyarakat, menjadi orang-orang yang senantiasa peduli, tidak hanya dengan orang-orang fakir, tidak hanya dengan orang-orang miskin, tetapi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa cinta kepada anak-anak yatim piatu. Beliau senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Beliau senantiasa menebarkan kebaikan-kebaikan buat kita semua. Bahkan baginda Rasul adalah seorang yang senantiasa kelak nanti kita damba-dambakan syafaat uzmanya fi yaumil qiyamah kelak nanti, karena beliau akan memberikan pertolongan pada kita semua kelak di hari kiamat kelak nanti. Maka pada bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat 56 memberikan keistimewaan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bulan Rajab ini bulan di mana Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memerintahkan kepada kita orang-orang beriman agar kita senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi, tapi sebelum perintah itu datang kepada kita, maka Allah memberikan contoh kepada kita semua bahwa sesungguhnya Allah wa malaikati dan para malaikat-malaikatnya senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi. Maka lalu datang perintah kepada kita semua, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Baru datang perintah kepada kita. Sebelumnya Allah mencontohkan kepada kita bahwa sesungguhnya aku, kata Allah, senantiasa bersolawat kepada Nabi kalian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang senantiasa dicintai oleh Allah, orang yang senantiasa dijamin masuk surga oleh Allah, seorang nabi yang senantiasa diberikan keutamaan oleh Allah berupa syafaat kepada umatnya, seorang nabi yang senantiasa kita rindukan kelak nanti ketika kita ada bersama-sama beliau, baik ketika nanti kita ada di padang mahsyar pun begitu juga di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Beliau senantiasa cinta dan peduli kepada kita umatnya. Jangankan ketika beliau hidup, wafatnya pun ketika ajal akan menjemput beliau, beliau senantiasa menyebut-nyebut nama kita, ummati, ummati, ummati. Bahkan ketika di padang mahsyar, ketika di hari kebangkitan, yang dicari adalah kita. Ya Jibril, aina ummati? Ya Jibril, aina ummati? Ya Jibril, aina ummati? Kita yang senantiasa dipanggil oleh baginda Rasul.
Jangankan hidup baginda Rasul, wafatnya baginda Rasul, dibangkitkannya baginda Rasul, yang senantiasa dicari adalah kita umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bulan Sya'ban ini kita jadikan senantiasa bulan di mana kita memperbanyak membaca solawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun solawat yang kita baca, dan ini adalah bulannya agar kita senantiasa terus memupuk kebaikan demi kebaikan, dan kelak nanti ketika datang bulan suci Ramadan kepada kita, kelak nanti kita akan memetik semua hasil yang kita telah tanam, baik dari bulan Rajab ketika kita ada di bulan Sya'ban ini, pun begitu juga ketika nanti Ramadan datang kepada kita semua. Dan salah satu keutamaan bulan Sya'ban ini adalah orang-orang yang senantiasa banyak bersolawat kepada baginda Rasul, maka insya Allah kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasul fi yaumil qiyamah kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, selain daripada itu, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana amal-amal kita diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, seorang istri yang senantiasa menemani baginda Rasul, yang senantiasa menjadi kecintaan baginda Rasul, Siti Aisyah berkata bahwa ketika bulan Sya'ban ini tidaklah aku melihat bahwa baginda Rasul senantiasa berpuasa paling banyak di bulan Sya'ban ini ketimbang di bulan-bulan yang lainnya. Ketika ditanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau setiap hari ketika datang Sya'ban engkau senantiasa melaksanakan ibadah saum?" Apa kata baginda Rasul? "Ya Aisyah, sesungguhnya bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana amal-amal kita diangkat di hadapan Allah, dan aku ingin ketika amalku diangkat di hadapan Allah, aku dalam keadaan berpuasa." Oleh karena itu, mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba Allah yang dimudahkan oleh Allah untuk paling tidak dalam sebulan, dalam bulan Sya'ban ini kita bisa melaksanakan ibadah saum pada bulan Sya'ban ini. Dan insya Allah ada sesuatu yang dijadikan istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kata baginda Rasul, "Inna du'a yustajabu." Ada doa-doa yang senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala selain daripada fi lailatul jum'ah, pada malam Jumat. Salah satunya adalah bulan hari di mana doa-doa kita senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pada malam Idul Fitri. Yang ketiga, malam Idul Adha. Yang keempat adalah pada malam-malam bulan Rajab. Dan yang kelima, kata baginda Rasul, adalah di pertengahan pada bulan Sya'ban ini. Allah senantiasa mengangkat setiap doa-doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Allah terima ampunan dosa-dosa kita, dan Allah lipat gandakan pahala buat kita semua. Maka mudah-mudahan pada malam nisfu Sya'ban nanti yang kita insya Allah dipanjangkan umur kita oleh Allah, senantiasa kita penuhi malam-malam tersebut dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa diterima amal-amal kita, senantiasa diberikan keberkahan baik dalam umur kita, keberkahan rizki kita, dan juga senantiasa diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum li syairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'zamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim mu'azzim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bil ihsan ila yaumil azim, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah sallallahu ala nabil qadima fa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryagil agyar wa miftahil babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadil mukhtar wa ala alihi al-tahar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibtali. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'ma maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Sya'bana ya Allah. Barik lana fi Sya'bana wa ballighna ya Allah. Wa ballighna Ramadan ya Allah. Wa ballighna Ramadan ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.